Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar cincik tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dalam suasana kita ibadah puasa Ramadan pada hari ini, cuaca yang cukup baik, cukup menarik, panas. Ini merupakan cuaca yang dirasakanlah bagi kita sebagai hamba Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rasa panas, memang puasa itu, Ramadan itu panas. Ramadan itu membakar dosa kita, supaya kita memanfaatkan Ramadan ini untuk dapat meningkatkan ibadah dan bisa kita nanti selesai ibadah puasa Ramadan kita menjadi orang yang baik, orang yang terhapus dosanya, insya-Allah. Kalau ibadah puasanya sempurna. Tapi kalau ibadah puasa tak sempurna, tidak dapat rugi besar. Nah, untuk itu mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini bulan yang bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Terutama kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Jangan kita lupakan. Tapi solat 5 kali semalam itu, kalau kita tidak ada uzur betul, harus ke masjid. Di sini fungsi masjid sekarang tu untuk umat Islam ini setiap waktu solatnya di masjid. Apabila dengar azan, kita di rumah ni, begitu azan dengar di masjid, kita harus bersegera ke masjid. Jangan solat di rumah. Kecuali uzur, itu kecuali. Jadi situlah fungsinya masjid. Di situlah nanti berkumpullah umat Islam. Begitu panggilan Allah, Allahu Akbar, kita merasa diri kita dipanggil oleh Allah ke masjid. Jadi masjid itu tempat sentral umat Islam berkumpul sewaktu mengerjakan ibadah solat itu berjemaah. Untuk itu saudara sekalian, kita ingin masjid kita ini nanti ke depan ini jangan masjid yang tidak tempat orang beribadah solat dengan khusyuk. Tak, baunya, tempat WC yang tak beres, kemudian lagi tempat wuduk yang tak beres. Masjid itu harus bersih. Kerana di situ orang berkumpul untuk menghadap Allah. Jadi sarana ibadahnya harus lengkap dengan tempat wuduk yang bagus, toilet yang bagus, bersih, masjidnya nyaman, AC-nya bagus. Jadi orang nyaman untuk ibadah kepada. Nah, oleh kerana itu kita pada hari ini ingin mengupas ni apa itu fungsi masjid. Apakah fungsi masjid itu hanya tempat solatnya? Tidak. Bukan hanya tempat solat berjemaah saja, tidak. Ada lagi yang penting, esensi pada masjid itu sendiri. Ini nanti akan dikupaskan. Saya undang sengaja ni Ketua Dewan Masjid Provinsi Riau. Tahu tak saudara siapa namanya? Yaitu Mizan Asnawi, Mizan Asnawi. Saya undang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mizan? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Makmur nampak saya sekarang ni, luar biasa. Aduh Mizan. Kalau ngurus masjid makmur. Makmur ya. Tapi jangan pula nanti mengurus masjid carry pula kan. Iya, itu dia. Ya, tapi artinya mengurus masjid itu dengan rasa lapang dada. Betul. Rasa kepuasan batin, Pak, Pak Izan ya. Betul. Luar biasa mengurus masjid itu tak ya. Betul. Lapang dada dan kita dapat mengabdi diri kepada Allah. Masjid namanya rumah Allah tak? Masya-Allah, rumah Allah ya. Jangan sampai rumah Allah buruk, rumah kita cantik. Betul. Bagaimana kita rumah Allah tu harus sempurna, harus lengkap ya. Betul. Misalnya rumah kita setiap tahun dia cat dia apa diperbarui ya. Ini ada rumah masjid kadang-kadang kita ni Pak. Kusam kusam betul, bau lagi, karpet tak pernah berganti Ustaz ya. Ini tugas Pak Dewan Masjid ni untuk membina masjid di Riau ini khusus. Pak Mizan Ketua Dewan Masjid Provinsi Riau. Iya, pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau. Oh, Dewan Wilayah ya. Besar tu kan. Pusatnya siapa ketuanya? Pusatnya Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla, mantan wakil presiden
wakil presiden ke-10 dan ke-12. Oh, beliau cukup berpengalaman itu ya, tak tanggung-tanggung ketua Dewan Masjid dan mantan wakil presiden. Dan beliau menjadi ketua umum Dewan Masjid pimpinan pusat ketika beliau masih wakil presiden. Oh ya, waktu wakil presiden ya? Betul. Sudah 2 periode ya? 2 periode. Oh, biasa ya. Beliau ketua ya? Ketua umum. Pak Mizan untuk provinsi? Provinsi Riau. Masya Allah. Tentu SK beliau tuh? SK beliau. Dan saya memulai memang Tok Wan, itu sejak daerah. Dulu ketika kita di Meranti, kita pimpinan daerah, dan kemudian sekarang di provinsi. Oh, provinsi. Oh, dulu di Kabupaten Meranti? Di Kabupaten Meranti. Sempat juga jadi ketua Dewan Masjid ya. Berarti Masjid Raya Selat Panjang tu masjid apa? Masjid Agung. Agung tu pernah di bawah pembinaan Pak Mi. Kita sempat berapa kali melaksanakan kegiatan di sana, dan baru-baru ini kita diundang kembali juga untuk berkegiatan di sana. Oh gitu ya. Sebelum Ramadan kemarin. Oh gitu ya. Baik Pak Mizan, ini kita kembali pada tajuk masalah manajemen masjid ni Pak ya. Tadi saya dah mulai pembukaan bahawa masjid itu sentral ibadah, enggak ya, ibadah terutama solat ya. Tetapi fungsi masjid bukan hanya itu saja kan? Betul. Kerana di sentral pembinaan ibadah itu ada ibadah yang bersifat khusus solat dan ada ibadah yang bersifat muamalah. Betul. Hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Di situ sentral masjid itu. Betul. Kalau hubung kedua ini tak beres, ini celaka. Enggak? Iya betul. Jadi hidup kita ni memiliki hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimu zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Dihina oleh Allah ya. Orang yang tidak melakukan hubungan dengan Allah dengan baik dan sesama manusia. Tempatnya adalah di masjid. Ini Pak, ini saya bukan memberikan apa, tapi saya minta Pak Mizan harus bisa mengimplementasikan pembinaan masjid di Provinsi Riau ini. Berapa jumlah masjid Provinsi Riau Pak Mizan? Ada 7.086 bangunan masjid di Riau. 7.086 masjid dan 7.483 musola. Musola ya. Jadi kalau masjid dan musola di Riau itu ada 14.569 data BPS 2022. 2022 itu yang tercatat baru Bawan. Tercatat banyak yang belum lagi. Belum lagi yang belum tercatat. Karena saya lihat pertumbuhan pembangunan masjid luar biasa ya. Jadi kalau kita amati memang semangat masyarakat kita itu untuk membangun masjid musola itu sungguh luar biasa. Dengan swadaya pula lagi. Swadaya ya. Nah, itu dia. Nah, satu sisi ini memang kita syukuri. Kenapa? Karena ini pertanda bahwa untuk mendirikan masjid di tempat kita ini mudah. Iya kan? Iya. Nah, sementara di tempat-tempat lain bisa mengalami berbagai persoalan-persoalan dan kesulitan, ya kan? Banyak masjid terbengkalai. Itu dia. Nah, di kita mendirikan masjid mudah sehingga masjid ini bertumbuh sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Dan mohon maaf, dibandingkan dengan tempat ibadah yang lain juga kita pasti lebih tinggi pertumbuhannya. Lebih tinggi pertumbuhannya ya. Artinya Pekanbaru aja 930 masjid, 448 musola. Jadi ada 1.378 Kota Pekanbaru musola. Pekanbaru. Dan saya lihat juga pertumbuhan pembangunan masjid Pekanbaru meningkat juga. Meningkat dari sisi kuantitas dan tadi dari sisi keindahannya juga. Keindahannya. Alhamdulillah saya melihat. Ya, artinya di samping pembangunan fisik juga membangun sarana dan prasarananya. Betul. Tapi kemudian yang menjadi tantangannya, ya kan? Macam mana memakmurkan masjid-masjid yang ada. Ini yang tadi di awal sudah Pak Wan singgung tadi itu kan. Itu ya, masjid. Macam mana memfungsikan masjid sebagai pusat pelayanan. Iya. Itu yang penting. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara konteksnya manajemen modern sekarang, itu kan pelayanan memang. Macam mana masjid-masjid memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. Nah, sekarang kami punya program yang Pak Wan GSM, Gerakan Subuh di Masjid. Jadi alhamdulillah DM ini di pimpinan pusat sudah clear. Dari 38 provinsi di Indonesia, 34 sudah terbentuk di tingkat provinsi.
Di Riau 12 kabupaten kota sudah terbentuk. Sudah terbentuk 85% kecamatan dari 172 kecamatan di Riau kalau nggak salah. Itu 85 sudah terbentuk dan ranting sudah terbentuk 5%. Jadi hampir berapa itulah. Nanti kita tindak lanjut. Jadi secara kelembagaan DMI kita betul-betul kelola dan kita jalankan secara kelembagaan. Ya, Nah, sekarang program unggulannya salah satunya GSM. Gerakan Subuh di Masjid. Nah, sampai hari ini saya sudah berkunjung di 224 masjid seprovinsi Riau. Nah, dari situlah kita tahu macam mana situasi dan kondisi masjid-masjid kita di Riau ini, Pak Wan. iya, memang saya lihat di situ kelemahannya. Masjid kadang-kadang dibangun dengan bagus, Ya. dengan cantik, swadaya masyarakat, tapi isinya Betul. tidak maksimal. Bayangkan, Pak Wan, ada yang masjid itu satu bangunan itu dibangun dengan 10 miliar. Ada yang 5 miliar, ada yang 3 miliar. Cuma kelebihannya masjid itu dibangun swadaya. Swadaya. Dan itu bertahap-tahap ya. Bertahap-tahap. Dan makin lama makin sempurna. Kalau boleh saya katakan, sepanjang kami amati, yang namanya membangun keindahan masjid di masyarakat itu tidak pernah ada sudahnya. Masjid siap tak siap. Tak siap ya. Pokoknya udah cantik pun masih pingin yang masih lebih cantik ada, lagi. Nah, ini kita syukuri. Ya, ya. Cuma kan tidak sebatas itu. Ya. Kita pingin bagaimana biaya yang sudah begitu besar untuk membangun itu sejalan dengan pemanfaatannya. Ya. Nah, sekarang masih yang masih kami lihat ini, makanya kami fokus ke pengurus masjid, Pak Wan. Karena kalau kita ingin menjalankan manajemen, maka fungsi kepengurusan itu yang harus berjalan. Nah, ini yang harus dibina. Nah, ini yang harus kita bina, dan itu fokus kita. Oh, gitu, Makanya ya. ketika kita keliling roadshow, yang kita sampaikan di masjid-masjid itu juga bagaimana cara memakmurkan masjid, dan di situ yang pertama ada peran pengurus. Nah, sekarang apa hubungannya Dewan Masjid dengan pengurus masjid nih? Nah, inilah dia. Jadi kita memang memposisikan diri untuk bermitra lah kalau bahasanya. Macam mana kita kerja sama-sama. Kalau intervensi kan nggak ada kewenangan kita sebetulnya sejauh ini. Tapi macam mana kita sama-sama membangun kesadaran. Karena itu kita jalankan program bersama. Apa saja yang dilakukan pembinaan Dewan Masjid, tanggung jawab pada masjid apa? Pertama, kita beberapa kali sudah melaksanakan diklat manajemen masjid. Jadi secara keilmuan, secara pengetahuan, kita support pengurus. Macam mana? Dan kita selain dari kita mengundang best practice dari masjid-masjid yang sudah berhasil. Dari Jogokarian sudah kita datangkan, dari Al-Falah Sragen sudah kita datangkan. Tapi kan tidak cukup sebatas itu. Nah, kan itulah kami turun ke bawah roadshow. Tapi bertahap, belum semua. Tapi tetap akan terus kita laksanakan. Nah, kita amati pertama di masjid-masjid itu, Pak Wan, ada yang pengurus masjidnya itu sampai 100 orang. Itu kita lihat itu. Ada yang 70, ada yang 50, anggaplah sekitar 30. Dalam asumsi kita, kalau subuh itu, anggaplah subuh, maghrib, sholat fardu lah. Yang pengurusnya saja yang datang. Penuh. Satu sub itu ada penuh pengurus saja semua. Ya. Ini masalahnya kadang-kadang kami datang Terbalik, subuh. Ya? Itu kami datang subuh. Ya kan? Kadang-kadang rombongan kami lebih banyak datang daripada pengurus dan warga setempat. Pengurus mungkin hanya dia itu ketua atau sekretariat, dia itu imam gitu aja. Karena itulah kemudian kami mengambil peran untuk bagaimana membangun kepengurusan SDM. Sumber daya insaninya. Nah, jadi kita ingin pastikan pengurus itu sadar betul tanggung jawabnya terhadap masjid, amanat sebagai pengurus masjid. Karena tadi Pak Wan sudah sampaikan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu miliknya Allah. Maka ketika kita diberikan amanah sebagai pengurus, kita sedang ngurusi rumahnya Allah. Mana kemuliaan mana lagi yang sebetulnya ingin kita dapat? Allah sudah kita kasih mandat langsung. SK yang dikeluarkan ya untuk pengurus itu, termasuk untuk kami ini hanya sebagai syarat administrasi kelembagaan. Tapi SK yang sesungguhnya tuh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengurus rumahku. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itulah kesadaran yang kita bangun sekarang. Supaya yang masjid 10 miliar, yang 5 miliar, yang 7 miliar tuh memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, bagi jamaah. Jadi itu. Nah, sekarang masih ada misalnya pengurus yang program unggulannya satu, Pak Wan. Membuat banyak-banyak pengumuman. Pengumuman pertama, dilarang tidur di masjid. Pengumuman kedua, dilarang anak-anak bermain di masjid.
Pengumuman yang ketiga, dilarang memakai toilet kecuali jamaah masjid. Itu aja lah dia. Jadi program unggulannya buat pengumuman. Kita ini sedang susah mengajak orang untuk datang ke masjid. Nah sekarang di sini isinya larangan aja semua, ya kan? Makanya ada guyon kan. Kenapa orang lebih nyaman di mall ketimbang di masjid? Karena di mall dingin, di masjid panas. Tadi Pak Wan sampaikan kan macam mana AC-nya, dan itu tugas pengurus masjid ngurusi. Kenapa anak-anak suka bermain di pasar? Karena di pasar ramah-ramah, ditegur sapa dia. Sementara ke masjid dia datang kena marah terus sama pengurusnya kan. Itulah dia. Ini kembali Pak, ini udah masuk kita Paknya. Udah masuk sekarang ini. Itulah dia. Memang tadi kalau cerita Pak Mizan tadi, masjid pertumbuhan cukup padat ya. Tetapi kendala yang kita hadapi menyangkut manajemen masjid. Betul. Kemudian juga fungsi masjid itu bukan hanya saya katakan tadi untuk solat saja. Betul. Tapi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, sentral. Betul. Dan dari pengelolaan keuangan itu juga, uang itu bukan hanya sekedar untuk membiayai masjid, juga mungkin ada kepedulian sosial. Ini kembali Pak. Jadi setahu saya masjid itu sentral ini. Betul. Pusat ibadah. Betul. Baik ibadah untuk solat, ibadah badah ya, langsung kepada Allah, juga ibadah yang bersifat muamalah tadi itu. Betul. Yang muamalah kan hubungan manusia. Bagaimana kita membina masyarakat masjid itu? Enggak? So gini Pak, kalau masjid itu dijadikan sarana tempat orang bersedekah untuk apa namanya? Orang-orang minta sedekah Pak, malu kita tuh. Banyak saya nampak masjid di Pekanbaru ini, orang-orang miskin tu meminta-minta sedekah di masjid. Sebetulnya tanggungjawab Pak. Dari dana-dana masjid itulah digunakan sebahagiannya untuk kepentingan orang-orang miskin. Betul tak? Betul. Dari pengumpulan infak, dari sedekah, mungkin daripada sebahagian pada zakat fitrah. Itu bisa diolah dengan baik Pak ya. Jadi masjid itu betul-betul. Ini saya lihat ini yang sangat lemah sekali. Jadi memang itu tadi kuncinya di sumber daya insaninya, sumber daya manusianya Pak Wan, kepengurusannya. Kadang kita begini, kita bicara tentang bagaimana memfungsikan masjid sebagai pusat peradaban. Artinya menjadi pusat layanan. Di situ ada layanan ibadah, di situ ada layanan pendidikan, di situ ada layanan ekonomi, di situ ada layanan kesehatan, dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kita buat pelayanannya sebatas fasilitas dan segala macamnya bisa terpenuhi. Saya teringat Pak, saya potong Pak. Saya teringat dulu Menteri Agama siapa itu. Tapi ini ditiru oleh Wali Kota Pekanbaru. Kita perlu, salah saya Menteri Agama itu. Masa siapa Pak? Tarmizi siapa itu saya tahu saya. Membangun masjid paripurna. Membangun masjid paripurna itu, di masjid itu ada sarana pendidikan. Ada sarana kesehatan, ada sarana ekonomi. Jadi bukan paripurna ini Wali Kota Pekanbaru kan paripurna, hanya masjid tok saja, tempat ibadah dibagi. Sebetulnya paripurna itu artinya betul-betul masjid sebagai pusat sentra peradaban. Betul. Jadi kalau yang kita amati memang sejauh ini masjid-masjid paripurna pun itu masih lebih banyak ke layanan ibadah dan setidaknya layanan pendidikan dalam bentuk tausiah kajian-kajian. Baru sebatas itu. Tapi kalau kita ingin balik lagi ke belakang tadi Pak Wan, kuncinya memang di sumber daya manusia kepengurusannya Pak Wan. Itu yang selama ini betul-betul menjadi perhatian kami. Yang kami amati di situ. Karena memang belum semua pengurus masjid yang betul-betul paham macam mana sebenarnya fungsi masjid itu yang sesungguhnya. Begitu ya. Itu dia. Jadi tantangan kita itu di sini. Makanya berharap betul lah sebetulnya pemerintah termasuk di dalamnya ini punya perhatian untuk ke sana. Dan yang kedua Pak, pengurus masjid itu hendaknya orang-orang yang dekat hati dengan masjid. Betul. Ya enggak? Bukan. Ini saya lihat perkembangan zaman sekarang ya Pak. Memang jabatan sudah menjadi tempat sudah mencari tempat apa betul? Ya tadi itu. Kalau 100 orang pengurus masjid itu terikat hati ke masjid, datang ke masjid, udah penuh masjid 1, 2. Enggak, ini menjadi pengurus masjid itu berebut Pak. Ini satu tanya besar. Iya. Jadi pengurus masjid berebut Pak. Betul. Saling menyingkirkan. Betul. Saya lihat dan itu pengalaman kami rasakan sekarang. Betul. Ini ada apa sebetulnya? Betul. Sedangkan yang urus kata tadi kan mengurus rumah Allah ini. Betul. Tanggung jawabnya kepada Allah. Betul. Tapi kok bisa berebut? Tentu orang yang mengurus masjid ini ada rasa keikhlasan
dia tidak mengharapkan imbalan di sana kan, tak ada kan? Betul. Digaji tidak kan? Tidak ada. Tapi mengapa? Di sini harus tanya besar. Iya. Di mana manajemen masjid ini yang baik? Iya. Kalau tujuannya sudah lain. Iya betul. Nah, untuk itu saya Dewan Masjid tentu lebih apa lagi ya? Lebih proaktif lagi ya. Iya. Bagaimana soal pengurus masjid ini harus diberi pendidikan dan pelatihan. Oh iya betul. Nah, sekarang kira-kira arah yang dilakukan oleh Dewan Masjid sekarang tu Pak dalam rangka meningkat apa yang bicara tadi itu, bahwa banyak pengurus masjid tetapi tidak berfungsi dengan baik, kemudian masih banyak masjid tidak berfungsikan masjid sebagai tempat peradaban tadi itu. Ya. Jadi memang alhamdulillah sebetulnya sekarang sudah mulai ada ya kesadaran beberapa masjid, kepengurusan masjid itu beberapa sudah ada kesadaran itu. Jadi kita pingin bagaimana masjid itu betul-betul menjadi pusat perhimpunan masyarakat, menjadi pusat persatuan masyarakat, ya kan, menyatukan masyarakat, ya, dengan tadi itu, dengan layanan-layanan yang harus disiapkan oleh masjid. Ya, layanan, ya tadi yang sudah saya sebutkan berbagai layanan itu. Nah untuk itu memang membutuhkan kesiapan pengurus masjid. Dan kenapa namanya pengurus? Ya memang itulah yang harus diurusi, iya kan? Nah makanya sekarang namanya pengurus tapi tidak sepenuhnya siap mengurus. Jadi gimana coba, ya kan? Dan ada enggak pemikiran Dewan Masjid sekarang ini dalam hal pengelolaan keuangan masjid? Kita bahkan sudah bekerja sama dengan UNRI, ya, itu dalam hal manajemen keuangan. Manajemen keuangannya dulu. Karena ternyata ketika kita amati Pak Wan, di samping tumbuh banyak jumlah masjid, tapi juga sekarang bersamaan muncul juga konflik-konflik internal di masjid. Itu tadi itu. Dan kalau kita ikuti ujung-ujungnya nanti salah satunya faktor keuangan, persoalan pendanaan dan segala macam. Ya itu tadi tuh. Itu jadi. Nah, kita amati memang misalnya beberapa masjid punya kemampuan dana yang tinggi. Tapi kadang-kadang ada masjid yang enggak sanggup itu. Dulu pernah ketika ngisi pelatihan, pengurus masjid curhat, bahkan infak Jumatnya pun 100.000 nggak nyampe Pak Wan. Sementara bayar khotib Jumat aja 250 sampai 300. Tapi dia infak Jumat nggak nyampe 100.000. Jadi itu masih kita hadapi sekarang. Nah makanya kami misinya bahkan macam mana ke depan itu ada persatuan antar masjid. Ya. Bahkan kalau memungkinkan ke depan masjid-masjid yang kaya, masjid-masjid yang sejahtera, masjid-masjid yang mampu bisa mensubsidi masjid-masjid yang berkekurangan, yang berkebutuhan. Iya. Jadi jangan sampai kita umat muslim ini kan tadi hablum minan nas, ya kan? Bagaimana yang susah bisa dibantu sama yang senang. Jangan yang senang terus senang tanpa peduli dengan yang susah. Tapi pembangunan masjid perlu diatur lah. Sebab nampak juga saya ada yang bangun masjid itu berdekatan. Ya seharusnya kalau kami memang dari Dewan Masjid juga perlu menjadi pertimbangan. Iya. Mohon maaf tadi Pak Wan, ada masjid di kita ya dibangun oleh seseorang, sudah itu tidak sanggup mengelola, terbiarkan dan masjid itu terbengkalai. Ada juga yang seperti itu. Jadi semangatnya semangat membangun, tapi semangat untuk memakmurkan tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nah itu kan merusak juga jadinya kan. Iya merusak. Nah di situ kan ada aturan Pak Wan, ada aturan jarak, ada aturan jumlah penduduk, ada aturan kewajaran dan sebagainya. Ini tentu instansi pemerintah lah yang jadi kita perlu sampaikan juga ke masyarakat bahwa ini bukan bagian dari mempersulit, tidak, tapi memang harus rasional. Iyalah. Jangan sampai, ada dulu di salah satu kabupaten kami datang, memang karena efek pemekaran desa, di satu desa itu ada 3 unit masjid jadinya, di desa yang satu tidak ada masjidnya sama sekali. Gitu ya. Iya, itu karena apa? Karena faktor berdekatan itu tadi kan, sehingga dia menyatu. Jadi ini juga menurut saya perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Gitu ya. Dengan jumlah yang sudah ada. Jadi menurut kalau pengaturan masjid itu pemerintah ya, bukan pemerintah. Bukan minta rekomendasi Dewan Masjid. Belum sampai ke situ. Itu ya. Belum sampai ke situ. Itu kan ada aturan kan, jarak berapa jumlah. Iya betul, jaraknya, jumlah penduduknya dan seterusnya. Karena saya lihat masjid-masjid yang banyak itu kadang-kadang ada yang tidak wajar. Iya. Berdekat-dekatan masjid. Bahkan kami dulu pernah dapat amanah wakaf, lahan wakaf, tapi kemudian harus dibangun masjid. Ya ketika walaupun ini statusnya wakaf, dia mewakafkan amanat buat kita, tapi karena memang tidak mungkin dibangun masjid, tidak terpenuhi persyaratan, ya tidak kita bangun. Iya, bangun. Daripada nanti dibangun nggak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang menggunakan, untuk apa?
Jadi harus begitu menyikapinya. Iya. Kita jangan terlalu memaksakan diri gitu ya. Iya. Menurut saya dengan jumlah yang ada ini sudah memadai. Tinggal bagaimana kebutuhan memfungsikan umat terhadap masjid lah cukup memfungsikannya saja. Memfungsi dan coba bayangkan 14.569. Gitu. Iya. Dan masih banyak yang kosong. Iya. Masalahnya. Ada masjid itu ya terbiarkan begitu saja. Iya, waktu masuk sholat tak ada yang Padahal kalau kita mau bicara tentang misalnya ekonomi, masjid itu pasar permanen. Iya. Karena jamaahnya permanen datang ke masjid ya. Coba bayangkan kalau dari sekian ini satu masjid ada 200 jemaah. 200 itu kita buat layanan ekonomi misalnya. Tapi ini betul-betul butuh kesadaran jemaah juga bahwa kita ingin memakmurkan masjid sama-sama dari sisi ekonomi. Kita setiap hari butuh beras, setiap hari butuh kopi. Kalau itu disuplai oleh masjid, berjalan tuh sebetulnya. Berjalan betul ekonomi ya. Tapi tetap saja harus ada komitmen bersama. Ya, baik menyangkut masalah itu ekonomi tadi manajemen pengelolaan masjid ya. Di samping itu juga, di samping pengelolaan juga terhadap kenyamanan ibadah. Ya, saya lihat juga ada masjid-masjid itu toiletnya jorok, tempat wuduknya tidak reseptatif sebagai tempat wuduk yang baik. Itu. Jadi kalau dari sisi itu Pak, yang sudah ada itu sebetulnya sudah alhamdulillah. Masih ada masjid yang belum tersedia fasilitas itu secara memadai. Masih ada ya. Toiletnya, tempat wuduknya segala macam. Nah, memang kompleks lah sebenarnya persoalan, makanya secara kuantitas kita bersyukur, tapi secara kualitas kita masih jauh. Jadi harusnya program itu sekarang mengarah kepada kualitas. Nah, itu yang kita jalankan, bagaimana menyadarkan pengurus dan segala macam dan segala. Jadi pembangunan masjid memang harus. Tapi ada satu masjid yang sudah bagus Pak Wan di Pekanbaru yang saya dapati, dia punya jadwal bahkan. Bulan ini jadwal membersihkan semua sarana prasarana, misalnya toilet, apa segala macam. Walaupun ada rutinitasnya, tapi ada dikhususkan. Nanti apa-apa yang kurang benar tuh dibenerin. Bulan ini jadwal membersihkan pagar, tuh pagar semua bersih. Jadwal ini membersihkan dinding semua bersih. Itu kan macam mana pengurusnya? Yang dia punya visi betul-betul dan dia punya konsep, dia punya ide, dia punya pemikiran. Karena atas nama tempat ibadah, kunci utamanya apa? Toharoh, kebersihan dalam semua hal. Apalagi toilet. Ya kan? Saya ketemu Pak di Malaysia, bahkan toilet itu pakai karpet Pak. Coba bayangkan. Iya betul. Saya dulu Pak Mizan, saya dulu pernah bukan punya cita, ada itu saya programkan waktu saya wakil gubernur. Saya ingin dulu di pinggir-pinggir jalan sentral, jalan-jalan lintas hubungan kabupaten, kota dan hubungan provinsi itu agar dapat kita bangun masjid-masjid yang cantik, yang megah. Yang tadi saya katakan tuh tempatnya, suasananya, pekarangnya lapang, tempat parkirnya cukup, tempat orang untuk berudu, untuk istirahat, mencuci muka untuk apa kan? Kayak rest area lah ya. Ya, area Pak ya. Sehingga apabila dia datang ke masjid, tempat istirahat. Jadi fungsinya untuk menarik wisata. Orang bisa main di situ kan, nyaman di situ kan sebentar kan. Dan di situ juga ada disediakan warung-warung kecil kan itu Pak ya. UMKM. Saya ingin dulu Pak, dari Dumai sampai Pekanbaru itu buah masjid tuh dibangun. Kemudian begitu juga rencana saya dulu tuh dari Pekanbaru ke Rengat. Tapi tak semua sepanjang tidak. Ada tempat orang istirahat. Pintu masuk. Pekanbaru. Jadi orang dari luar jadi masuk. Kalau ada orang dari luar negeri, orang Malaysia terutama waktu itu kan belum ada jalan tol kan. Belum ada, apalagi jalan tol sekarang ya. Itu dia datang datang ke Riau ni, ada masjid dia mau solat, luar biasa dia bisa istirahat nyaman. Ini merupakan pintu gerbang untuk menarik wisata. Di Pantai Raja kan ada tuh Pak, Masjid An-Nizam namanya. Saya setiap lewat sana mampir selalu
ramai orang. Ramai situ ya. Karena di situ disiapkan layanan kopi, teh gratis Iya, segala macam ya kan. iya. Ada roti-rotinya juga segala macam Itu begitu. luar biasa tuh. Jadi Nah, makanya memang harus kreatif kalau mau memakmurkan masjid. Sekarang kayak misalnya di Masjid Al-Falah Sragen. Tadi saya sampaikan, pada saat kita masih ada pengumuman dilarang tidur di masjid, di sana justru dibuat program Masjid Ramah Musafir. Orang datang menuju ke masjid, sampai di sana disiapkan kasurnya, disiapkan bantalnya, Oh, yang disiapkan dapati makan yang luar minumnya. biasa tuh. Dia mana? Di Sragen, Al-Falah Sragen, ya. Ustaz Usnadi kayak Ikhwani. hotel orang musafir ya. Musafir, Ramah Musafir. Aduh. Nah, ternyata, kalau bicara tentang keuangan tadi, Pak, ternyata berdampak ke keuangan masjid, Pak. Sebelum ada program seperti itu, masjid masih seperti kita, itu paling juta-jutaan. Tapi begitu didesain program semakin banyak, justru keuangannya makin bertambah. Bahkan sampai mencapai 18 miliar, Pak. Wah, luar biasa. Karena apa? Jadi saya diskusi dengan salah satu penggiat masjid juga. Masjid ini rumahnya Allah. Allah yang ngatur rezekinya bagi rumahnya sendiri. Tapi kita siap nggak untuk semua itu kan gitu. Ya, jadi makin banyak kegiatan di masjid, bukan duit makin sedikit ternyata. Iya. Makin banyak. Karena jamaah pun mikir, oh ini banyak kegiatan, banyak amal yang bisa kita Tapi sebetulnya perbuat, Pak, di masjid itu tidak ada istilahnya kas itu berlebih, tak ada sebetulnya istilahnya. ya. Ya, Kecuali dilebihkan. Kita tak ada kegiatan. Dilebihkan tuh karena tak ada kegiatan. Tak ada Betul. kegiatan. Coba saya ada keliling di satu masjid, uang infak anak yatim 49 Iya, juta. iya. Ada yang Pak anak yatim 80 juta, 200 juta. Tapi ini kapan dibagi ini? Itulah dia. Dibagi setahun sekali menjelang Idul Fitri. Sementara anak yatim butuh makan setiap hari, butuh sekolah setiap hari, butuh. Iya. Jadi di situ. Ini perlu nih, manajemen pengelolaan keuangan di masjid sangat penting. Efisiensi penggunaan dana itu kan, dan terukur itu kan, untuk gaji imam berapa, untuk muazzin berapa itu Iya, kan. betul. Nah ini nampak saya memang Masjid Pekanbaru berkembang dengan bagus, khusus Pekanbaru lah ya. Iya. Begitu tempat lain. Terus salah satu Pak Wan, yang sekarang dibutuhkan juga itu imam yang profesional, imam yang memiliki kompetensi. Yang kita butuhkan tuh tidak hanya sekadar imam sholat, Pak Wan. Oh iya, Tapi yang dibutuhkan tuh imam masjid. masjid ya. Tempat Ya kan? orang apa? Yang dia juga Bisa mampu memberikan pelayanan terbaik di masjid. dan orang-orang bertanya tentang masalah-masalah agama Iya, ya. betul. Ya. Itu yang penting. Jadi yang selama ini ada kan kita masih lebih banyak imam masjid. Imam. Selesai maghrib masuk kamar, selesai isya tutup pintu, selesai Iya. subuh apalagi ya kan begitu. Ya. Jadi istilah saya itu sebagai mufti lah ya. Ya Nak, mufti. Dia di situ. Dan ini pengaruh besar, Pak. besar ya. Tapi itu lagi, jangankan mencari imam masjid, mencari imam sholat pun kadang-kadang itu masih susah ya kan. Ada yang kami temui, mohon maaf, datang ke situ imamnya sudah orang tua, ya kan. Kalau orang tua gigi tinggal 2 ya kan, itu mau dikejar mau kharjul huruf kemana pun tidak kesampaian ya kan begitu. Nah cuma ternyata ada 2 kondisi. Kadang memang orang tua ini yang memaksakan diri, tapi kadang memang dah tak ada yang lain. Memang orang tua ini pula satu-satunya yang ada di situ yang siap menjadi imam. Yang muda-muda belum terkaderisasi dan belum menyiapkan diri, itu masalah. Jadi kompleks nih Pak Wan sebetulnya. Iya. Persoalan masjid nih. Iya. Makanya luar biasa lah nih Tok Wan Channel ngangkat tema ini. Iya. Baik jadi teman-teman, ini luar biasa nih. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh ketua Dewan Masjid tadi bahwa perlu adanya pembinaan secara rutin ya terhadap masjid, manajemen masjid yang berkaitan misalnya pengurusnya, menyangkut pengelolaan keuangannya, menyangkut kenyamanan di masjid itu, ini sangat kompleks masalahnya. Oleh karena itu pengurus masjid tanggung jawab. Pengurus masjid merupakan tugas suci yang diberikan oleh masyarakat untuk mengurus rumah Allah. Jadi untuk itu mari kita ke depan membina masjid di Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau menjadi pusat peradaban. Dan kita ingin ke depan bahwa Dewan Masjid lebih proaktif untuk memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan juga pengurus masjid harus banyak minta pendapat dengan Dewan Masjid, timbal balik. Nah untuk itu mari kita jadikan masjid sarana tempat ibadah, muamalah dan beraktivitas daripada umat Islam. Mari kita ke depan majukan masjid dan makmurkan masjid, dan mari kita bersama-sama berimpak memberikan sedekah
memberikan zakat, memberikan wakaf ke masjid, dan ini dapat dikelola oleh pengurus masjid yang amanah dan bertanggungjawab. Cincin tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah daripada apa yang kami sampaikan tadi dengan Ketua Dewan Masjid dan rangka pembinaan masjid di Indonesia ini khusus umumnya dan di Provinsi Riau pada khususnya. Terima kasih, jangan lupa di share, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.